Halo sayang. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Pada video sebelumnya, Chuyun harus menghadapi Zenyu yang merupakan salah satu ranah ancestral di ras iblis raksasa. Beruntungnya, Suilokyu datang membantu Chuyun mengatasi tubuh avatar milik Zenyu. Melihat adanya dukungan dari Suilokyu, ras iblis raksasa berniat mengajak dua ras lainnya yaitu ras naga dan juga ras siluman untuk bekerja sama menghancurkan formasi milik Chuyun. Awalnya, kedua ras sempat menolak, tapi setelah mengetahui kalau murid-murid mereka telah mati, mereka pun memutuskan untuk bekerja sama melawan Chuyun. Di sisi Chuyun, dia mau tidak mau harus melepaskan formasinya dan juga melawan mereka secara langsung. Dia tidak ingin teman-temannya kehabisan tenaga hanya untuk menahan formasi miliknya. Melanjutkan video sebelumnya, ketiga ras dari Lautan Bintang berhasil memasuki benua Kepala Naga. Para warga di sana mau tidak mau harus berlarian pergi dari tempat itu sebelum semuanya terlambat. Kapal terbang milik ras siluman juga sudah muncul. Mereka menyerang seluruh wilayah dan membuat kepanikan bagi para penduduk. Di sisi Leao, dia menyarankan untuk bawahannya untuk segera mencari pagoda pemurnian iblis milik mereka. Mereka semua harus mendapatkan pagoda itu agar ras siluman bisa menjadi ras terkuat di atas ras naga dan juga ras iblis raksasa. Di sisi Zenyu, dia juga menyuruh para bawahannya untuk melakukan hal yang sama. Dia tidak ingin Leo bisa mendapatkan pagoda pemurnian iblis. Melihat serangan dari kapal-kapal terbang itu membuat semua orang menjadi sangat panik dan juga ketakutan. Tapi beberapa orang berniat menyerang balik. Mereka yakin kalau Chuyun akan membantu mereka melawan semua penyusup asing itu. Tapi tak lama kemudian, Luling dan juga Chuhu datang untuk mengevakuasi para warga. Mereka tidak ingin melibatkan warga sipil pada pertarungan ini. Awalnya orang tadi cukup bersikeras untuk bertarung. Tapi sayangnya, Chuhu tidak bisa membiarkannya karena ini adalah perintah dari Heavenly Emperor Pedang Roh. Dia pun membawa para warga pergi menggunakan teknik teleportasi miliknya. Di sisi Chuyun, Guman sangat kesal melihat kekacauan dan juga kehancuran yang terjadi di tempat ini. Dia yakin kalau Chuyun tidak akan tinggal diam melihat kehancuran yang dialami oleh wilayah mereka ini. Dia yang kesal akhirnya ditenangkan oleh Chuyun. Chuyun mengatakan kalau kehancuran ini masih bisa mereka perbaiki. Rumah yang hancur bisa mereka bangun ulang dan sawah bisa mereka tanami kembali. Chuyun menekankan kepada mereka untuk menjaga prinsip kemanusiaan di hati mereka. Jika mereka membiarkan para ras manusia gugur dengan sia-sia, maka itu akan menjadi kegagalan bagi mereka. Tak lama kemudian, Bai Bing datang menemui mereka. Bai Bing menjelaskan kalau dia dan juga yang lainnya sudah selesai membantu mengevakuasi para warga di seluruh wilayah benua Kepala Naga ini. Mereka membawa para warga pergi ke benua Dewa Petir dan juga Kabut Beracun. Mendengar hal itu, Chuyun akhirnya bisa melakukan rencananya. Jika para warga sudah dibawa ke tempat yang aman, maka dirinya baru bisa bermain-main dengan para tamu yang datang berkunjung dari jauh. Sedangkan di sisi bawahan ras iblis raksasa, mereka menjarah semua yang ada di kota. Di sana mereka mengambil buah spiritual yang cukup berharga bagi mereka. Mereka pun dengan cepat memakan buah itu. Namun sayangnya buah itu memiliki racun di dalamnya. Di sisi para ras naga dan juga ras siluman, mereka bahkan berebutan makanan yang mereka lihat di kota. Mereka bahkan saling menghina satu sama lain agar bisa mendapatkan makanan itu. Para ras naga tidak terima dengan hal itu. Karena bagaimanapun, ras naga adalah ras yang datang ke tempat ini terlebih dahulu. Karena hal itulah, ras siluman tidak berhak mendapatkan apa yang ada di tempat ini. Ras siluman sama sekali tidak peduli. Mereka hanya ingin mengambil apa yang mereka lihat. Lagi pula, semua kultivator dari Lautan Bintang adalah perampok di tempat ini. Karena hal itulah, ras naga tidak seharusnya bersikap seperti mereka memiliki adab. Ras naga yang tidak terima akhirnya bertarung dengan para ras siluman. Namun tak lama kemudian, Chuyun datang ke tempat itu. Karena mereka tidak mengetahui siapa Chuyun, mereka pun sempat merendahkannya. Mereka bahkan menyebut Chuyun dengan sebutan semut rendahan. Chuyun yang mendengarnya merasa sedikit tertarik, karena mereka sudah datang ke sini, maka Chuyun berniat bermain-main dengan mereka terlebih dahulu sebelum membunuh mereka. Setelah membunuh mereka, Chuyun berniat memberikan jiwa mereka kepada seseorang di sana.
yang mana Chun menyadari kalau di tempat ini terdapat seseorang yang bersembunyi. Tak lama kemudian, Sihun yang merupakan salah satu ranah ancestral ras iblis raksasa muncul di depan Chuyun. Dia menolak menerima jiwa-jiwa itu karena menurutnya semua itu terlalu banyak. Yang mana jika dia mendapatkan banyak jiwa, maka dia tidak akan bisa menghisapnya sampai habis. Di sana, Sihun kemudian menanyakan kepada Chuyun dengan bagaimana dia bisa menemukan keberadaan dirinya. Yang mana dari awal dia sebenarnya sudah menyembunyikan hawa keberadaannya. Tapi dengan mudah Chuyun bisa menemukannya. Sihun juga menyuruh Chuyun menjawabnya dengan jawaban benar dan juga memuaskan. Karena jika jawabannya tidak sesuai keinginan Sihun, maka Chuyun akan ikut mati dan juga jiwanya dihisap seperti orang-orang itu. Chuyun hanya bisa menjawab kalau dia hanya menebak keberadaan Sihun. Yang mana Sihun adalah orang yang mudah ditebak. Dimanapun tempat yang terdapat banyak mayat, maka di sana adalah tempat yang disukai oleh Sihun. Mendengar perkataan Chuyun membuat Sihun menjadi sedikit tertarik. Yang mana Chuyun mengetahui namanya dan bahkan mengetahui ketertarikannya. Dia pun tidak menyangka kalau Chuyun akan mengenali dirinya. Chuyun kemudian menjelaskan kalau tidak sulit mendapatkan informasi. Yang mana Sihun berasal dari benua 10.000 iblis. Dia juga tinggal di jurang pemakan jiwa sehingga dia memiliki ketertarikan untuk memakan roh dan juga jiwa manusia. Awalnya Sihun sangat tertarik karena Chuyun sangat mengetahui dirinya. Tapi Chuyun langsung menjelaskan tujuannya, yang mana dia ingin membuat kesepakatan dengan Sihun dan juga bekerja sama lebih dalam. Sihun berniat mendengarkan Chuyun, tapi sebelum itu dia meminta Chuyun untuk mempersilahkan dirinya melihat kekuatan roh milik Chuyun. Dia pun dengan paksa menggunakan tekniknya untuk menyelinap ke lautan spiritual milik Chuyun. Di dalam sana, Sihun merasa kalau lautan spiritual Chuyun sangat buas dan juga kuat. Dia menyadari kalau dari awal Chuyun tidak berniat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Karena jika itu terjadi, maka Sihun akan kehilangan akal sehatnya. Tak lama kemudian, avatar Chuyun muncul untuk menyerang Sihun. Tapi sayangnya, Sihun masih bisa menahannya. Sihun menjelaskan dengan kekuatan Chuyun saat ini, dia memang bisa mengalahkan para Heavenly Ancestral yang lainnya. Tapi sayangnya, hal ini tidak berlaku untuk dirinya. Yang mana Sihun merupakan seorang Ancestral spesialis pemakan jiwa. Karena hal itulah, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan orang lain di ranah yang sama dengan dirinya. Sihun kemudian keluar dari lautan spiritual milik Chuyun. Di luar, dia sangat kesal karena Chuyun sudah membohongi dirinya. Dia kemudian menyerang Chuyun dengan tekniknya. Awalnya, Sihun percaya kalau Chuyun tidak akan bisa menahan serangan dari seorang ranah Heavenly Ancestral. Tapi dengan mengejutkan, Chuyun masih bertahan dan tidak terluka sedikit pun. Chuyun kemudian menjelaskan kalau dirinya cukup percaya diri dengan kekuatan tubuh fisiknya. Dia bahkan meremehkan Sihun karena serangannya itu terlalu lemah. Chuyun bahkan sama sekali tidak bisa merasakan serangan itu sampai-sampai serangan itu hanya sebanding dengan pijatan dari seorang pemijat amatir. Chuyun bahkan merasa kalau serangan dari ras iblis raksasa sebelumnya lebih bisa membuat otot-ototnya yang tegang kembali menjadi rileks. Awalnya perkataan Chuyun membuat Sihun menjadi sedikit kesal. Dia tidak menyangka di daerah kecil dan juga terpencil ini ternyata muncul seseorang yang berbakat kuat dan juga hebat seperti Chuyun. Dia akhirnya baru menyadari kalau orang di depannya ini adalah Chuyun, si Heavenly Emperor Pedang Roh. Chuyun pun menanyakan bagaimana jawaban Sihun mengenai keputusan sebelumnya. Seharusnya dia pun bersedia bekerja sama dengan Chuyun untuk saat ini. Sihun menjawab kalau dirinya setuju apabila dia tertarik. Di sana Chuyun mengatakan keinginannya. Yang mana jika Sihun bersedia membantu Chuyun mengusir para ras asing yang datang ke sini, maka dirinya akan memberikan Sihun sebuah roh dewa di ranah Heavenly Ancestral. Mendengar hal itu, Sihun sempat menolak. Dia tidak ingin bunuh diri bersama Chuyun jika dia bersedia membantu Chuyun. Dia tidak yakin kalau Chuyun bisa mengalahkan para Heavenly Ancestral dari ras naga dan juga siluman. Tapi tak lama kemudian ketika Sihun akan kabur, Swilokyu datang dan juga menghentikannya. Melihat kemunculan leluhur para manusia membuat Sihun menjadi sedikit panik. Di sana Swilokyu menanyakan seberapa kuat Sihun sekarang karena bagaimanapun mereka sudah tidak bertemu setelah beberapa puluh ribu tahun. Sihun dan juga Swilokyu sama-sama mengeluarkan kekuatan mereka. Sihun bahkan merendahkan Swilokyu. Dia mengatakan kalau kekuatan dari pemakan jiwa tidak akan bisa sebanding dengan kekuatan dari seseorang yang memiliki jiwa rusak seperti Swilokyu. Sihun yakin kalau mereka tidak akan bisa membunuhnya. Chuyun membenarkan hal itu. Mereka hanya bisa melukai Sihun untuk saat ini. Tapi jika mereka bisa bekerja sama dengan Leiso dari ras siluman atau Suani dari ras naga, maka mereka bisa menyingkirkan Sihun dengan mudah. Sihun tidak memiliki pilihan lain.
Dia mau tidak mau harus menerima tawaran Chun tadi sebelum dirinya berhasil dibunuh oleh mereka. Di sana Sihun pun menerima tawaran Chuyun, tapi dia memiliki satu syarat. Dia ingin Chuyun menyerahkan 2 roh dewa di tingkat Heavenly Ancestral. Chuyun tidak menyangka kalau Sihun akan menerima dan juga meminta lebih banyak lagi. Sihun hanya bisa bertaruh dengan hal ini, yang mana jika Chuyun mati, maka dia juga akan mati. Sedangkan jika Chuyun berhasil, maka dia akan mendapatkan 2 roh dewa itu. Chuyun pun akhirnya setuju. Sihun tanpa basa-basi langsung mendekati Chuyun dan membuat perjanjian dengan Chuyun. Siapa di antara mereka berdua yang berani melanggar perjanjian itu, maka mereka akan terkena bencana yang tidak bisa mereka tahan dengan kekuatan mereka. Setelah semua itu, Chuyun menanyakan siapa target pertama mereka. Sihun menjelaskan kalau dirinya harus mulai dengan orang yang paling dekat. Dia pun menyarankan Chuyun untuk mengeliminasi Zhen Yu terlebih dahulu. Sedangkan di sisi Zhen Yu, dia sangat ingin mendapatkan pagoda pemurnian iblis. Jika dia berhasil mendapatkannya, maka dia akan berhasil mencapai ranah Sain dengan mudah. Tapi tak lama kemudian muncul satu bawahannya. Bawahan itu menjelaskan kalau Sihun sudah berhasil menemukan lokasi pagoda pemurnian iblis. Zhen Yu yang mempercayai hal itu berniat bergegas pergi ke tempat yang dikatakan oleh Sihun. Nah, sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.